papa tuh berubah drastis, Mbak. Semuanya nggak masuk akal lagi. Nggak masuk akal tuh maksudnya bagaimana, Mbak Sarah? Papa jadi nurut banget sama perempuan itu, Mbak. Padahal sebelumnya papa saya tuh orang yang rasional. Nggak pernah segampang itu percaya sama orang lain. Mbak, apa kamu nggak curiga bahwa ada hal lain di balik perubahan sikap papa kamu? Saya curiga, Mbak. Saya percaya perempuan itu tuh pakai guna-guna untuk papa saya. Supaya papa saya tuh nurut sama dia. Sini sayang. Kamu lihat ya, mulai sekarang rumah ini juga jadi rumah kamu. Makasih ya, Mas. Papa? Papa apa-apaan sih? Ngapain Papa bawa ini ke rumah kita? Karena sekarang Magda ini adalah istri papa. Dan kami baru aja menikah. Papa nikah sama dia? Pak, belum lama Mama meninggal, Pak. Sarah, aku gak berniat buat gantiin ibu kamu, Sarah. Aku cuma pengen bahagiain papa kamu. Kamu apain Papa aku? Kamu ngapain Papa aku? Cukup Sarah, cukup. Kamu, Mas. Kamu nggak boleh kasar sama istri papa. Sadar, Pak, sadar. Papa tuh udah diguna-guna sama perempuan jahat ini. Sarah! Kamu dengar kata papa? Lihat papa! Lihat! Magda ini sekarang istri papa. Dan dia juga mama kamu. Kamu harus hormat sama dia. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Ayo sayang yuk. Aku mau kasih lihat kamar kita, ya? Ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin Ayo silakan sayang. Nah, ini akan jadi kamar kita sekarang sayang. Oh, akhirnya ya, Mas. Aku sekarang di sini juga. Dan sekarang kamar ini jadi milik kita berdua ya? Iya dong. Mas, masih ada barang-barangnya Tina? Iya maaf sayang, aku belum sempat beresin. Buang semuanya ya, Mas? Itu, foto itu juga. Aku gak mau ya lihat ada barang-barangnya Tina di kamar ini lagi. Sekarang itu, Mas, kamu itu cuma milik aku seorang. Jadi, aku gak mau ya ada jejak perempuan lain di kamar ini, oke? Baik sayang, malam ini juga akan aku buang semuanya, ya? Bagus. Aku gak mau ada bayang-bayangan masa lalu kamu, Mas. Iya sayang. Jangan, Pak, jangan dibakar. Ini semua peninggalan Mama, Pak. Jangan dibakar. Sarah, mama kamu itu udah meninggal. Ini semua cuma sampah. Pak, Pak, ini bukan sampah, Pak. Ini kenangan Mama, Pak. Jangan dibakar. Kenapa sih, Pak, sekarang? Papa berubah. Mas, biarin aja, Mas. Biarin aja, Mas. Biar semua kenangannya hilang. Pasti ini semua gara-gara kamu. Kamu yang udah ngeracunin Papa. Kamu nggak apa-apa? Sakit. Sarah, kamu jadi anak nggak tahu diri kamu, keterlaluan kamu. Jangan pernah sentuh lagi istri papa.
Pak, sadar, Pak. Dia udah guna-guna Papa. Perempuan jahat itu, Pak, yang udah guna-guna Papa. Diam kamu. Mas, aku takut, Mas. Ayo. Aku obatin kamu di dalam ya. Ayo. Perempuan jahanam itu benar-benar menghancurkan hidup saya, Mbak. Dia ambil semuanya milik saya. Dia ambil papa saya, ambil rumah, ambil semua kenangan mama saya. Duh, Mbak. Dan papa kamu nurut begitu saja sama dia? Iya, Mbak. Dia bukan cuman perusak. Dia manipulatif, jahat. Dan saya curiga dia itu pakai sesuatu untuk dapetin bapak saya. Sesuatu yang kamu maksud tuh apa, Mbak? Semacam ilmu hitam? Iya, Mbak. Saya curiga dia tuh menggunakan semacam santet atau susuk. Karena papa saya berubah 180 derajat, Mbak. Mbak, apa ada momen yang membuat kamu begitu yakin soal hal ini? Ada, Mbak. Kecurigaan saya makin kuat malam itu. Salon ternyata tetap buka tengah malam, Mbak. Itu suara hair dryer dari salon ya? Hah? Jam segini masih ada yang nyalon? Aneh banget. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu apa? Mbak, aku tuh pengen deh glowing kayak Mbak Magda. Kulitnya bersih banget. Suka deh aku ngeliatnya. Makasih, Mbak. Wati, ayo cepet keluar, Wati. Kamu gak lihat muka kamu? Sarah. Ayo, Ti. Maksud kamu apaan sih? Ayo keluar, Ti. Apa sih? Maksud kamu apaan sih? Jangan pegang kalian aku. Kenapa nih? Aduh. Sarah, kamu kenapa? Maklum, Mbak. Dia belum sembuh dari depresinya. Ibunya kan baru aja meninggal. Wati, ayo keluar sekarang. Sarah, ini ada apa sih ribut-ribut? Hah? Itu, Mas. Aku kan lagi ngerias. Terus Sarah tiba-tiba masuk. Dia ngerusuh, Mas. Kamu nih bikin malu aja, Sarah. Enggak, Pak. Papa lihat dia bukan manusia biasa. Cukup. Ikut papa ke kamar. Ayo. Enggak, Pak. Masuk kamar. Ayo. Lepasin, Pak. Aduh, maaf ya, Mbak. Dia itu belum sembuh, Mbak. Dia itu beneran stres ya? Sini. Jangan bikin malu. Sini. Sini. Papa mau ngomong sama kamu. Sini. Papa harus dengar aku, Pak. Di dalam salon itu, Wati kayak mayat pucet. Maksud kamu tuh apa sih? Hah? Kamu ngomong apa? Yang papa lihat kamu itu ngamuk-ngamuk di salon. Di depan cermin yang duduk di kursi itu, pucet
pucat, Pak. Mukanya rusak. Dan Mahda apa? Mahda malah ngerias, senyum kayak biasa, gak ada masalah apa-apa. Jangan ngaco kamu. Aku gak ngaco, Pak. Salon mana yang buka di jam segini? Mana ada perempuan yang mau menikah di jam segini, Pak? Dirias, pakai baju pengantin. Sarah, kalau Mahda itu ada klien, maka dia kerja, ya. Kamu jadi orang tuh jangan terlalu banyak curiga. Curiga karena peduli, Pak. Aku tahu perempuan itu tuh gak bener. Sejak perempuan itu datang ke sini, Papa tuh beda. Kamu tuh udah gak waras, Sarah. Hah? Kenapa kamu pikir malah kamu tuh lebih tahu dari papa kamu sendiri? Hah? Karena Papa udah diguna-guna sama dia. Papa tuh kayak orang linglung. Papa berubah. Cukup, Sarah. Perempuan itu bawa petaka, Pak, ke sini. Belum lama Mama meninggal. Terus Papa bawa perempuan itu ke sini. Dan Papa ngebuang semua peninggalan Mama. Mama kamu itu udah lama meninggal. Dan papa kamu ini berhak bahagia. Kenapa sekarang kamu jadi mau ngatur papa? Bahagia? Bahagia sama perempuan yang ngerias mayat malam-malam. Cukup, Sarah, ya. Kamu masuk kamar kamu sebelum papa sampai marah lagi. Ayo. Lepasin, Pak. Dia bukan manusia biasa. Iya, ayo. Pak, masuk. lepasin. Gimana Mbak? Ada yang kurang? Enggak sih, bagus banget make upnya. Cantik. Aku jadi pangling banget. Makasih Mbak. Ah, iya bentar. Mbak, udah aku transfer ya 10 juta. Makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Kalau gitu aku pamit ya. Baik, Permisi. Hati-hati ya Mbak ya. Iya. Malam itu, saya bener-bener shock, Mbak. Saya tuh ngerasain banget badan saya ini dililit sama rambut dari Sanggul yang Mbak Wati. Untungnya saya bisa melepaskan diri loh, Mbak. Mbak, itu mengerikan banget, Mbak. Dan selama itu papa Mbak masa nggak ngebelain kamu? Iya, Mbak. Papa malah terus belain perempuan itu. Mata hatinya udah ketutup. Saya kayak nggak dianggap lagi di rumah sendiri. Jadi, menurut kamu papa kamu tuh udah bener-bener nggak bisa diselamatin lagi? Iya, Mbak. Berubah total. Dan ternyata penderitaan saya nggak cukup berhenti sampai di situ. Aduh, astaga Mbak, ada kejadian apa lagi? Waktu saya bangun tidur, saya lihat rambut saya berserakan di ranjang. Rambut saya dipotong. Kasar, nggak beraturan. Rambut aku kenapa? Kok rambut aku gini? Rambut gue. Siapa yang ngelakuin nikahku? Mahda! Mahda! Tapi Bapak kamu yakin pelakunya adalah perempuan itu? Saya yakin. Saya yakin seyakin-yakinnya. Sarah? Kamu yang potong rambut aku kan? Hah? Jawab, Magda! Kamu kan? Sakit, lepasin Sarah! Aku gak tahu apa-apa, Sarah. Siapa lagi yang ngelakuin selain kamu? Sarah jangan Sarah. Sarah, Kamu udah ngerebut semuanya dari aku. Mahkotaku pun kamu ambil. Sekarang, aku bakal ambil balik. Sarah berhenti, Sarah! Lepasin aku, Sarah! Sarah! Apa-apaan kamu? Lepasin! Lepasin, Sarah! Papa bilang lepasin! Sarah! Waktu saya coba jelasin ke papa saya kena tusuk tangannya. Aduh! Ya ampun, Mas. Pak, aku gak sengaja, Pak. Aku cuma... Sarah! Kamu mau bunuh papa kamu sendiri ya? Iya? Sarah, kamu udah gila ya, Sarah?
nggak bermaksud, nggak bertujuan untuk menusuk papa saya, Mbak. Tapi papa saya, dia malah bilang saya mau bunuh dia. Ya ampun Mbak, di atas semua kejadian tuh kamu juga dituduh. Iya, Mbak. Saya dituduh nusuk papa saya sendiri. Saya dianggap stres. Warga juga ikut ngecap saya. Kata mereka, saya udah nggak waras. Saya cuma anak yang kehilangan, Mbak. Mama saya meninggal, papa saya berubah. Dan saat itu, saya kehilangan semuanya. Itu tuh si Sarah yang nusuk bapaknya sendiri. Pantesan aja rambutnya begitu. Kayak stres berat ya Bu ya. Enggak, nanti kamu ditusuk juga. Ayo kita pergi.